Shalom dan selamat hari Senin buat anak-anak ibu semuanya. Ibu berharap kalian semua sudah membaca materi yang telah ibu kirimkan. Nah, untuk melanjutkannya, ibu ingin memberikan beberapa keterangan yang mungkin bermanfaat untuk anak-anak ibu semua dalam memahami materi ini. Nah, kalau anak-anak ibu semua memang sudah memahami materi yang telah ibu kirimkan, kita bersyukur itu adalah anugerah Tuhan. Nah, seperti juga dengan judul kita hari ini, yaitu HAM adalah anugerah Allah. Mengapa dikatakan HAM adalah anugerah Allah? Karena kita harus tahu bahwa sang pemilik kehidupan adalah Allah sendiri. Allah yang menyatakan kehendaknya, Allah yang berinisiatif, yang memberikan kita nafas kehidupan. Nah, sejak kapankah kita memiliki hak azazi manusia? Artinya kita harus tahu dulu, hak azazi manusia itu adalah hak yang melekat di dalam diri setiap manusia. Nah, oleh sebab itu, sejak kita di dalam kandungan ibu, kita sudah memiliki hak azazi manusia. Jadi kalau ada seorang ibu atau orang tua yang ingin menggugurkan anaknya, yang tidak menghendaki anaknya, itu adalah perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Bahkan itu sudah termasuk dalam tindak pidana pembunuhan. Nah, oleh sebab itu kita harus lebih tahu tentang hak azazi manusia. Jadi masing-masing manusia itu memiliki hak azazi yang tidak boleh direnggut oleh orang lain. Nah, firman Tuhan yang menjadi landasan dalam teori kita ini adalah bisa kita lihat di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 16, 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29, dan 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, perlu kita ketahui bahwa nats firman Tuhan inilah yang menjadi dasar pembuatan dari materi ini. Oleh sebab itu, apabila kita tidak membaca nats firman Tuhan, kita pasti tidak akan memahami materi yang telah ibu sampaikan. Nah, pertama kita bahas dulu tentang Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 16, yaitu tentang Kain dan Habel. Nah, di dalam firman Tuhan ini diceritakan tentang kakak beradik yang bernama Kain dan Habel. Nah, bisa anak-anak ibu semua baca supaya lebih paham. Tetapi di sini yang ibu sampaikan di ayat ketiga, setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Nah, di sini yang satu pekerjaannya sebagai gembala dan yang satu lagi sebagai petani. Nah, apa yang terjadi dalam peristiwa ini? Yaitu persembahan adiknya atau persembahan Habel lebih menyenangkan hati Tuhan. Nah, mengapa demikian? Makanya kita terkadang tidak tahu. Contohnya di dalam keluarga kita, adik kita yang lebih disayangi, perasaan kita ya, kakak kita atau abang kita yang lebih diistimewakan. Nah, di sini juga digambarkan bahwa Allah sangat senang menerima persembahan Habel. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang tahu. Karena menurut si Kain persembahannya sudah yang terbaik, menurut si Habel persembahannya yang terbaik. Ternyata persembahan si Habel lah yang paling menyenangkan hati Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-6, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik,
dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, artinya bagaimana? Sebelum Kain melakukan dosa, sebelum Kain membunuh si Habel adiknya, Tuhan terlebih dahulu mengingatkannya, mengapa mukamu muram? Hati-hati, jangan sampai iri. Nah, iri, cemburu itu sangat merusak sekali. Oleh sebab itu, anak-anak ibu semua, jangan pernah iri ketika adikmu lebih diistimewakan, ketika abangmu lebih diistimewakan. Ya, jangan kamu seperti Kain. Apa yang dikatakan Tuhan? Jika engkau tidak bisa menolak, si iblis sudah siap-siap menjadikanmu alat. Nah, itu artinya ketika kita sudah mulai iri, cemburu, itu adalah kekuatan si iblis supaya mampu menguasai diri kita. Nah, oleh sebab itu anak-anak ibu semua, jangan pernah iri ketika temanmu tampil di depan, ketika temanmu pandai main musik, ketika temanmu pandai berpuisi, ketika saudaramu pandai di berbagai bidang. Nah, jangan sampai ada timbul iri hati dan cemburu di dalam diri kita. Itu yang penting, yang harus kita hindari. Kenapa? Karena kalau sempat kita iri hati, maka itu akan membuat si iblis percaya diri. Percaya diri dalam hal apa? Dalam hal menjadikan kita sebagai alatnya. Nah, kita itu adalah perpanjangan tangan Tuhan, bukan perpanjangan tangan iblis. Jadi kita harus paham di sini. Nah, di sini si Kain sudah melanggar hak asasi manusia, sudah membunuh adiknya. Nah, di dalam firman Tuhan ayat yang ke-9, firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Nah, sebenarnya anak-anak ibu yang terkasih, Tuhan Allah tahu apa yang terjadi, bahkan Tuhan tahu apa yang belum dilakukan manusia. Allah itu luar biasa. Nah, tetapi di sini Allah menanyakan kepada Kain apa yang telah dilakukannya kepada adiknya. Tetapi Kain menjawab, "Aku tidak tahu." Nah, di dalam ayat 10 firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Ayat ke-11, "Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu." Nah, ada konsekuensi yang harus diterima apabila kita berbuat dosa, apabila kita melanggar perintah Allah. Maka terkutuklah orang yang telah melanggar perintah Allah. Nah, kita juga bisa belajar dari satu kisah di dalam firman Tuhan, 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai dengan 29. Nah, ibu berharap kalian juga membaca nats firman Tuhan ini dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-29. Nah, kebun anggur Nabot. Di sini dikisahkan bahwa ada seorang raja yang bernama Ahab. Jadi dia berkata kepada Nabot, "Apakah boleh aku membeli tanahmu ini, kebunmu ini, karena dekat dengan istanaku? Kalau kamu mau, aku bisa menggantikan kebun anggur yang lain untukmu, atau aku bisa membelinya." Nah, dua pilihan ini diberikan oleh Raja Ahab kepada Nabot. Tetapi apa yang dikatakan Nabot? "Tuanku, janganlah membeli tanah leluhur kami." Artinya bahwa Nabot merasa bahwa
tanah leluhurnya itu harus dipertahankan. Dia merasa berdosa kepada Allah apabila tidak mempertahankan tanah leluhurnya. Nah, mendengar jawaban Nabot, Raja Ahab mulai gelisah, marah, dan dia tidak makan. Dia merasa tidak enak hati, bercampurlah di situ. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Nah, kemudian di ayat yang kelima bisa kita baca, lalu datanglah Izebel. Izebel itu adalah istri dari Raja Ahab. Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Nah, apa yang dikatakan oleh Raja Ahab, dia menjelaskan bagaimana penolakan Nabot untuk menjual ladang leluhurnya. Nah, kemudian di ayat ke-7 kata Izebel tadi, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Yezreel itu. Nah, hati-hati. Di sini mengapa ibu katakan hati-hati? Terkadang banyak nasihat penghiburan dari orang lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya di sini, niat hati Izebel hanya untuk menyenangkan hati suaminya, tetapi dia mau membuat suatu cara untuk menyenangkan hati suaminya, untuk mendapatkan tanahnya si Nabot dalam cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, oleh sebab itu kemudian dia menulis surat, ya, di ayat yang ke-8, menulis surat mengatasnamakan Ahab, memateraikannya, dan merencanakan untuk mengambil 2 pendusta yang mengatakan bahwa Nabot telah menghina Tuhan dan telah menghina raja, sehingga di dalam surat itu diperintahkan supaya Nabot dihukum dan juga dibunuh. Nah, dia dilempari dengan batu sampai mati di ayat yang ke-10. Nah, apa yang terjadi? Di sini rencana yang jahat terjadi sehingga apa yang dikatakan Izebel itu terjadi dan mereka mendapatkan tanah itu setelah melenyapkan nyawa Nabot. Nah, ini juga merupakan pelanggaran HAM. Nah, oleh sebab itu, apa yang dikatakan Allah? Allah berfirman kepada Elia. Bisa dibaca di ayat ke-17. Bangunlah, pergilah menemui Ahab, ayat 18, Raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Artinya Allah menyuruh Elia untuk mengingatkan dosa yang telah dilakukan oleh Raja Ahab. Begitu marahnya Tuhan atas perbuatan Raja Ahab itu. Nah, sehingga Allah berfirman melalui Nabi Elia di ayat 21, Aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Nah, ayat 23 juga mengenai Izebel. Tuhan telah berfirman,
anjing akan memakan Izebel di tembok luar Yezreel. Nah, Tuhan bisa marah? Bisa. Allah panjang sabar, selalu mengasihi, menantikan pertobatan setiap orang yang berdosa. Peristiwa Kain dan Habel tadi, ketika Allah bertanya kepada Kain, "Di manakah adikmu?" Tapi jawab Kain, "Aku tidak tahu. Aku bukan penjaganya." Gitulah istilahnya. Nah, namun di sini setelah Raja Ahab mendengarkan semua peringatan yang telah disampaikan oleh Nabi Elia, apa yang dilakukannya? Di ayat 27. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu di ayat yang 28, lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, "Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena itu, ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Aku tidak akan mendatangkan malapetaka kepadanya, tetapi aku akan mendatangkan malapetaka atas." Di ayat 29 ini dijelaskan bahwa dalam zaman Raja Ahab tidak akan didatangkan malapetaka. Setelah zaman anaknya baru didatangkan malapetaka. Mungkin anak-anak ibu pernah mendengar yang namanya dosa keturunan dan dosa warisan. Tapi di sini ibu tidak membahas tentang itu. Kalau kalian mau tahu lebih lagi tentang dosa warisan dan dosa keturunan, bisa kalian mengulang pelajaran kelas 11. Nah, di sini dijelaskan bahwa perbedaan Kain dan Habel dengan peristiwa perebutan tanah Nabot ini, setelah Tuhan memperingatkan, Raja Ahab bertobat dan Tuhan memberikan kesempatan kepada Raja Ahab untuk memperbaiki dirinya. Apa yang perlu kita pahami dalam materi ini adalah adanya kedaulatan Allah. Artinya bahwa Allah punya hak, punya wewenang. Ya, makanya ada lagu "Suka-sukamu Tuhan". Nah, oleh sebab itu jangan sampai membuat Allah marah. Ya, jangan sampai ketika kita sudah berbuat dosa, sudah menyadari dosa itu, tetapi tidak mau meminta pengampunan dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu dalam kehidupan kita, yang pertama tadi, jangan sampai kita iri dan cemburu kepada siapapun. Contohnya ketika kita melihat orang lebih hebat dari kita, orang lebih mampu, nah kita merasa orang lain punya talenta. Nah, ingat satu hal, setiap orang dibekali atau diberikan talenta dan kemampuan masing-masing oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu, apabila kamu merasa bahwa kamu belum punya talenta seperti temanmu, seperti saudaramu, nah, kamu harus terlebih dahulu mengenal dirimu sendiri. Yakin dan percaya, jika kamu memang sungguh-sungguh talenta yang telah Tuhan berikan dan percayakan kepadamu, kamu pasti bisa merasakannya. Nah, setiap orang memiliki kemampuan dan talenta yang berbeda-beda. Kita jangan membuat setiap perbedaan menjadi persaingan tidak sehat, tetapi mari kita jadikan setiap perbedaan menjadi kekayaan di dalam kehidupan kita. Nah, kita memiliki hak masing-masing, tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan bahwa kita tidak boleh merenggut hak
orang lain. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu tanggung jawab terhadap HAM. Nah, kita memiliki hak asasi manusia. Tadi sudah Ibu sampaikan dari kita di dalam kandungan sampai Tuhan memberikan kehidupan kita di dunia ini. Artinya selama kita masih hidup di dunia ini, kita berhak untuk menikmati hidup kita dan mengembangkan setiap kemampuan yang kita miliki, melatih diri. Nah, itu merupakan hak yang melekat di dalam diri kita. Nah, bisa kita lihat di materi yang telah Ibu sampaikan, yaitu bagaimana kisah persahabatan Yonatan dan Daud. Di sana walaupun Saul adalah ayahnya Yonatan, sangat membenci Daud, ya. Mengapa Raja Saul sangat membenci Daud? Karena rakyat sangat mencintai dan menyukai Daud, apalagi mulai sejak Daud memenangkan peperangan melawan Goliat, dan banyak sikap Daud yang indah, yang baik. Dia tidak pernah iri, tidak pernah punya niat jahat kepada Raja Saul. Nah, sebaliknya Raja Saul selalu merencanakan yang jahat, bahkan ingin membunuh Daud. Nah, di sini sebagai seorang sahabat yang baik, walaupun Yonatan tahu ayahnya tidak menyukai Daud, nah dia tetap mau bersahabat baik dengan Daud. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari sering sekali terjadi apabila orang tuanya yang berkelahi, anaknya juga ikut tidak saling sapa. Ya, anaknya yang berkelahi, orang tuanya tidak saling sapa. Nah, hari ini kita mau diingatkan bahwa kita tidak boleh melakukan tindakan seperti itu. Kita masing-masing punya hak untuk berbuat baik. Tidak harus ketika saudara kita membenci tetangga, contohnya kita ikut. Nah, kita tidak boleh ikut ke dalam tindakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita bisa berbuat baik itu karena kemampuan yang diberikan Tuhan. Tidak gampang dan tidak mudah untuk menjadi orang yang baik, tetapi yakin dan percaya apabila kita memiliki pemahaman yang benar di dalam Tuhan, bagaimanapun pergaulanmu di luar sana, bagaimanapun orang-orang yang kamu temui, kamu tidak akan terombang-ambing, kamu akan tetap bisa menjadi pribadi yang memiliki nilai-nilai Kristiani. Kamu akan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap menjalankan firman Tuhan, kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa, kita tidak terikut-ikut dengan teman kita tidak bisa terikut-ikut dengan pergaulan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, yang pertama adalah jangan pernah tinggalkan Tuhan, ya. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti membaca firman Tuhan, karena ibarat kita tidak makan dalam sehari, kita pasti lemas. Begitu juga dengan firman Tuhan. Apabila kita tidak membaca firman Tuhan, tidak mendengarkan firman Tuhan, maka dengan gampang si iblis memasuki kehidupan kita sehingga kita bisa diperalatnya. Nah, oleh sebab itu, mari kita saling menghargai hak orang lain. Nah, kita melaksanakan hak kita sebagai siswa belajar, ya. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita
Jangan lupa dibaca materi yang telah Ibu berikan dan baca juga Alkitab pendukungnya. Nah, mudah-mudahan, ya bukan mudah-mudahan, kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kemampuan kepada anak-anak Ibu semua bisa menjawab semua pertanyaan di tanggal 1 Desember. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.